Malaysia resmi menerapkan kebijakan isolasi atau lockdown. Malaysia is reimposing a full lockdown on Kuala Lumpur. Daripada Baginda Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memperkenankan pengisytiharan proklamasi darurat. Sahabat PPTV Malaysia, gimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga stay safe ya teman-teman. Balik lagi nih di program acara Dua Sisi. Namun berbeda dari episode sebelumnya, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai informasi-informasi terkini yang berkaitan dengan fenomena, keadaan hingga latest trend yang ada di Malaysia. Tentunya untuk dibagikan ke teman-teman semuanya nih, bersama aku Najla Rania. Welcome to PPTV Malaysia Berkabar. Tepat pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, terjadi peristiwa bersejarah di mana Kerajaan Malaysia kembali mendeklarasikan keadaan darurat di seluruh negeri setelah terakhir kalinya 44 tahun yang lalu. Nah, keadaan darurat ini bukan keadaan yang main-main nih teman-teman, karena Raja Malaysia sendirilah, yakni Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, yang memproklamirkannya kali ini. Raja mengizinkan proposal dari Perdana Menteri Malaysia saat ini, yakni Muhyiddin Yassin, yang mengajukan untuk pembentukan komite independen guna penanganan situasi COVID-19 yang ada di Malaysia. Dan juga ia mengajukan mengenai keadaan darurat dalam pertemuan dengan Raja pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, lebih tepatnya sehari sebelum diberlakukannya keadaan darurat ini di Malaysia. Nah, keadaan darurat ini rencananya akan dilaksanakan sehingga tanggal 1 Agustus mendatang. Namun, kembali ditekankan bahwasannya apabila keadaan dapat sudah disudahi lebih awal jika tingkat infeksi virus COVID-19 melambat atau suasana sudah mulai kondusif. Nah, untuk teman-teman semuanya pasti masih bingung nih dan ingin tahu kira-kira apa sih arti dari keadaan darurat sebenarnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus karena kita akan membahasnya hari ini. Lantas apa sih arti dari keadaan darurat itu sendiri? Nah, keadaan darurat ini dapat diumumkan setelah Raja merasa puas berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri bahwa ada keadaan darurat yang serius. Ini bisa terjadi ketika keamanan, ekonomi, atau ketertiban umum di negara terancam. Proses politik akan ditangguhkan. Hukum dan pengeluaran pun juga akan langsung disetujui oleh badan eksekutif. Lantas bagaimana keadaan darurat pada masa lalu? Karena kita tahu ya teman-teman bahwa keadaan darurat pernah 4 kali diproklamirkan sebelumnya. Jadi kita bahas saat ini. Yang pertama terjadi pada bulan September 1964 ketika keadaan darurat diberlakukan secara nasional selama konfrontasi Indonesia-Malaysia setelah tentara Indonesia mendarat di tanah Malaysia. Konfrontasi ini pun berakhir pada Agustus 1966. Yang kedua ada pada bulan September 1966, yakni pemerintah mengumumkan darurat Sarawak. Proklamasi ini dikarenakan pertengkaran politik di Sarawak yang ingin menggulingkan menteri utama, yakni Datuk Stephen Kalong Ningkan. Yang ketiga, terjadi keadaan darurat secara nasional pada tahun 1969 karena kerusuhan ras 13 Mei. Bentrokan rasial pecah di Kuala Lumpur. Dan pada jam 8 malam, polisi mengumumkan bahwa adanya jam malam. Dengan tentara dan polisi pun dikerahkan. Yang keempat, ada terjadi pada bulan November 1977 di Kelantan selama perebutan kekuasaan antara UMNO dan juga Parti Islam Se-Malaysia atau PAS. Lantas, untuk keadaan darurat kali ini kenapa sih kembali diadakan gitu? Nah, jadi kita lihat dari dua sisi ya teman-teman. Yang pertama dari sisi ekonomi dan juga dari sisi penanganan COVID-19. Untuk dari sisi ekonomi, terjadinya darurat ekonomi guna memastikan bahwa pengeluaran pemerintah untuk mengekang pandemi COVID-19 tidak terancam oleh perkembangan politik. Berbeda dengan keadaan darurat nasional yang sebelumnya dideklarasikan, tidak akan ada militer di jalanan dan juga orang-orang masih dapat menjalankan bisnis mereka seperti biasa. Nah, untuk dari sisi penanganan COVID-19, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya sedang kewalahan. Bahkan okupansi pasien di fasilitas kesehatan Malaysia mencapai
81%. Selain fasilitas kesehatan, membludaknya jumlah pasien ini juga menjadi keluhan terbesar para petugas kesehatan. Mereka menyatakan bahwa para tenaga medis telah mengalami kelelahan yang cukup hebat. Maka dari itu, jauh-jauh hari sebelumnya, mereka telah menyuarakan usulan mengenai karantina yang lebih luas lagi. Mengutip dari Reuters, PKP dilakukan di Kuala Lumpur dan juga 5 negara bagian selama 2 minggu. Ini menyusul karena kasus kumulatif yang menyentuh lebih dari 135.000 kasus per minggu. Nah, teman-teman PPI TV Malaysia, kira-kira seperti itulah mengenai pengertian dan juga fungsi dari seruan keadaan darurat di Malaysia serta kira-kira gambaran situasi atau keadaan Malaysia pada saat ini. Agar infonya lebih up to date, sekarang kita sudah terhubung nih dengan koresponden kita yakni reporter Raja Yasmin yang akan mengabarkan secara langsung gimana sih keadaan di Malaysia. Silakan reporter Raja Yasmin. Baik, terima kasih Najla. Saya melaporkan langsung dari Malaysia. Wabah COVID-19 di Malaysia melonjak naik hingga pada tanggal 25 Januari 2021, sekitar 41.000 kes aktif yang berada di Malaysia. Kemudian pemerintah Malaysia melakukan deklarasi untuk diaktifkannya sistem darurat Malaysia pada tanggal 11 Januari 2021 hingga 1 Agustus 2021. Namun, militer tidak ambil andil dalam sistem ini sehingga tidak berdampak signifikan terhadap negara Malaysia. Hal ini juga dapat dicabut lebih awal jika keadaan Malaysia mulai membaik. Kemudian dampak dari diberlakukannya sistem ini yaitu perpanjangan PKP yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia. PKP saat ini tidak jauh berbeda dengan PKP sebelumnya. Kemudian warga Malaysia tidak dianjurkan untuk beraktivitas di luar rumah kecuali bagi yang berkepentingan dan juga harus mengikuti SOP yang berlaku. Kemudian untuk mahasiswa Indonesia yang masih berada di Malaysia juga harus mengikuti SOP yang diberikan kampus masing-masing universitas. Dan juga dibukukannya kegiatan mahasiswa yang berada di kampus. Sehingga ketundanya aktivitas mahasiswa-mahasiswa yang berada di Malaysia. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Nah, baik teman-teman, kira-kira seperti itulah gambaran mengenai keadaan dari negara Malaysia pada saat ini. Untuk teman-teman semua, baik yang ada di Malaysia ataupun yang akan pergi ke Malaysia, diharapkan untuk selalu mematuhi tata tertib serta peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Adapun untuk teman-teman yang saat ini sedang di Indonesia, jangan lupa untuk melakukan atau melaksanakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Sekian liputan PPI TV Malaysia berkabar kali ini. Aku serta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk stay connected dengan PPI TV Malaysia dengan cara memfollow Instagramnya, TikTok, serta Facebook page dan juga subscribe YouTube-nya. Oh ya, untuk teman-teman semua yang tahu mengenai kondisi terbaru atau update yang ada di Malaysia, silahkan sharing di kolom komentar video ini ya teman-teman. Demikian video pada kali ini dan sampai jumpa lagi. PPI TV Malaysia dari pelajar untuk pelajar. Bye!